Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 dengan nama Nur Halimatuz Zahra, NIM 21030407171 dari jurusan Psikologi Islam 20C. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hadis-hadis kejiwaan dengan dosen pengampu Bapak Rahmanuddin STHI MPD. Pembahasan kali ini bertema ghibah. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang pertama. Yang pertama ialah ghibah. Secara bahasa, ghibah berasal dari kata ghib yang artinya tidak tampak. Ghibah yaitu membicarakan orang lain, dan apabila orang tersebut mendengar atau mengetahuinya, maka dia akan sakit hati. Jadi saat kita berghibah, maka akan mencakup dua hal, yaitu pendengaran dan lisan. Lisan kita dapat tergelincir dengan membuka aib seseorang, dan telinga kita dapat mendengarkan aib seseorang. Oleh karena itu, menggibah ataupun mendengarkan orang menggibah dan mengiyakannya, maka dosa dari keduanya itu sama saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan orang-orang yang suka menggunjing sebagai seseorang yang suka memakan daging bangkai sesama saudaranya sendiri yang sudah mati. Padahal, jangankan bangkainya, daging mentahnya saja tentu tidak akan enak rasanya, dan pastinya secara normal kita tidak akan memakannya. Selanjutnya ialah ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai ghibah. Pertama ialah Quran Surah Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu ialah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Adapun hadis yang menjelaskan mengenai ghibah ialah dalam Kitab Al-Jami' As-Shahih, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 6758 yang berbunyi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrahu qila afara'aita in kana fi akhi ma ukulu qala in kana fihi matakulu faqad tabatahu wa illam yakum fihi faqad bahattahu. Riwayat Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu beliau bersabda, yaitu kamu yang menceritakan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Seorang sahabat bertanya,
Bagaimana jika apa yang aku tuturkan itu memang benar-benar ada padanya? Beliau bersabda, jika apa yang kamu katakan itu memang ada padanya, maka artinya kamu telah berbuat ghibah terhadapnya. Dan jika tidak demikian, berarti kamu telah membuat-buat kebohongan kepadanya. Adapun penyebab timbulnya ghibah, yaitu karena ingin melenyapkan kemarahan, merasa dirinya yang paling hebat, adanya rasa dengki atau kecemburuan, bercengkrama terlalu bersenda gurau, adanya rasa ingin menghina orang lain, adanya rasa benci, ingin menaikkan martabatnya dengan merendahkan harga diri orang lain, tidak mengetahui larangan berghibah dan bagaimana dosa yang ditimbulkan, memperturutkan hasrat atau nafsunya, dan membuang waktu untuk hal yang tidak berguna. Selanjutnya, batasan diperbolehkannya ghibah. Seseorang boleh menyampaikan kezaliman yang diterimanya dari orang lain ke para penguasa atau orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam keadaan tersebut, seseorang boleh menyebutkan keburukan pihak yang telah menzaliminya, namun hanya dalam hal kezaliman yang dilakukannya saja. Yang kedua, meminta pertolongan untuk merubah suatu kemungkaran. Misalkan, si A berkata, B telah minum khamar, tolong peringatkan dia untuk berhenti meminum khamar. Yang ketiga ialah meminta fatwa, yaitu meminta fatwa kepada ulama mengenai kondisi seseorang yang terkait dirinya, atau bisa juga meminta pertimbangan tentang kondisi seseorang yang akan melamar atau dilamar dalam sebuah pernikahan. Jadi, orang yang mengerti kondisi dari orang yang melamar ataupun yang dilamar harus menyebutkan sisi baik maupun sisi buruk. Yang keempat, memperingatkan para muslimin tentang seseorang yang mempunyai sifat, sikap, dan pemikiran yang membahayakan. Contohnya, menjelaskan keadaan para perawi hadis apakah ada yang lemah dan pendusta atau tidak. Yang kelima, menyebutkan tentang orang-orang yang secara terang-terangan telah berbuat kefasikan dan kebid'ahan. Yang keenam, takrif, yaitu sebagai pengenalan tentang seseorang menggunakan ciri khas dari diri seseorang tersebut. Contohnya si keriting, si hitam, si kurus, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini ada syaratnya, yaitu gelar atau sebutan itu tidak dibenci oleh orang yang dibicarakan tersebut. Macam-macam ghibah. Yang pertama ialah ghibah mubah atau yang dibolehkan, yaitu menggibah orang yang secara terang-terangan berbuat kefasikan dan juga menggibah orang yang berbuat bid'ah. Yang kedua ialah ghibah maksiat atau durhaka, yaitu menyebut celah seseorang dengan menyebut namanya di hadapan orang banyak, sedangkan di saat itu ia tahu bahwa ghibah tersebut termasuk perbuatan maksiat, maka dia wajib bertobat. Yang ketiga ialah ghibah munafik, menyebutkan celah orang lain tanpa menyebutkan namanya di hadapan orang banyak, namun sebenarnya mereka tahu siapa yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Dan sesungguhnya orang yang dighibah itu ialah orang yang berhati-hati terhadap yang haram atau waro. Yang keempat ialah ghibah kufur, yaitu menyebutkan celah orang lain di hadapan orang banyak dengan menyebutkan namanya. Dan kalau dilarang jangan menghibah, ia akan menjawab, ini bukanlah ghibah, ini memanglah fakta. Selanjutnya ialah dampak dari perbuatan ghibah, yaitu terputusnya silaturahim, menghambat rezeki, dibukanya aib oleh Allah. Di neraka ia akan mendapat azab, yaitu ia mencakar wajah dan dadanya sendiri dengan kukunya yang terbuat dari tembaga yang panas. Mengalirnya dosa apabila korban belum memaafkan pelaku ghibah. Menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak berguna akan menjadi kebiasaan, memicu tindakan memata-matai, berprasangka, dan adu domba. Terpecah belahnya pertemanan dan persahabatan, menyalakan sifat iri dengki dan juga hasad, memecah keutuhan dan kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Nah, jadi itulah bahaya dari ghibah.
Dampak yang ditimbulkan sangatlah besar dan juga dahsyat. Bukan hanya pada sesama manusia, namun juga dosa yang akan kita terima itu juga sangat besar. Karena kalaupun yang dikatakan itu benar, maka akan menjadi ghibah. Dan kalau yang dikatakan itu tidak benar, maka akan menjadi fitnah dan dusta. Cara menjauhi perbuatan ghibah yang pertama ialah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sekali-kali kita membuka pintu atau peluang bagi kita untuk ikut dalam menggunjing. Yang kedua, menjauhi tempat-tempat maupun aktivitas yang mendorong kita untuk menggibah. Yang ketiga, saat di tempat orang berghibah, maka tegurlah mereka dan katakan apa bahaya dosa ghibah. Yang keempat, berhusnuzon dan berpikir secara positif. Yang kelima, menjaga lisan dan juga hati. Yang keenam, apabila kita terjebak untuk ikut dalam perbuatan ghibah tersebut, maka segeralah bertobat dan memohon maaf apabila memungkinkan kepada korban dari perilaku ghibah kita tadi. Adapun ghibah dalam perspektif psikologi merupakan suatu sifat dasar manusia untuk membicarakan orang lain, dan dalam penelitian psikologi, ghibah dianggap dapat menyebabkan timbulnya kecemasan, stres, beban pikiran, dan juga munculnya penyakit jantung. Adapun dampak dari ghibah ialah akan menyebabkan beban pikiran yang berlebih dan mengalami tekanan darah tinggi serta gangguan ilusi atau halusinasi. Ghibah juga dapat menyebabkan timbulnya rasa permusuhan dan emosi yang berlebih pada sesama. Dan dari emosi yang berlebih dan berkelanjutan ini, maka akan menyebabkan penyakit jantung atau serangan jantung. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Dan juga semoga kita terhindar dari perilaku ghibah.